Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Salam sehat, salam semangat. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Santi Oktarina MPD. Hari ini perkenankan saya berbagi informasi tentang cara mengirim pesan kepada dosen pembimbing. Dan ini perlu diketahui oleh para mahasiswa, khususnya mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Teman-teman semua, para mahasiswa dimanapun kalian berada, ada etika berbahasa ketika kita ingin mengirimkan pesan kepada dosen pembimbing. Kita harus memang benar-benar sopan sehingga ketika dosen pembimbing kita membaca pesan kita dan dia akan segera membalas pesan kita kalau kita sopan mengirimkan pesannya. Jadi mahasiswa dimanapun kalian berada harus memahami hal ini ya. Nah, adapun etikanya bagaimana Bu Santi? Nah, yang pertama adalah ini yang harus digarisbawahi. Perhatikan waktu. Pertama, perhatikan waktu ketika kita mengirimkan pesan. Ya, diusahakan mengirimkan pesan pada jam kerja. Jangan di luar jam kerja. Tetapi kalau misalnya ada kebiasaan yang misalnya di malam hari habis maghrib boleh, ya tidak ada masalah ya. Tetapi diusahakan kalian mengirimkan pesan di jam kerja. Jam kerja itu jam berapa Ibu? Seperti itu. Jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 lah ya. Jadi itu jam kerja biasanya. Jangan tiba-tiba subuh-subuh sudah mengirimkan SMS atau WA ataupun malam hari ya. Nah, itu tidak sopan. Nah, itu harus diperhatikan. Coba tanya-tanya dengan teman-teman yang sudah terbiasa dengan dibimbing oleh dosen tersebut ya. Itu bisa menjadi referensi kita ya. Oke, teman-teman semua, para mahasiswa, yang kedua adalah ketika kita mengirimkan pesan, mulailah dengan salam ya. Jadi jangan Ibu, saya ingin bimbingan. Waduh ya, itu harus diubah ya. Salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu ya. Atau kalau memang dosennya bukan muslim, selamat siang Ibu, selamat pagi Ibu, ya selamat sore Ibu atau Bapak. Nah, itu bisa kita mulai. Itu yang kedua. Jadi mulailah dengan salam. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah memulai dengan salam, urutannya adalah memperkenalkan diri. Jangan tiba-tiba saya sudah mengirim Assalamualaikum Ibu, saya sudah mengirimkan revisi perbaikan skripsi saya. Nah, tiba-tiba seperti itu. Teman-teman mahasiswa perlu diketahui bahwa tidak semua dosen pembimbing itu menyimpan nomor kita. Ya, jadi mungkin dia terlalu banyak pesan ataupun terlalu banyak pesan yang masuk sehingga tidak semua nomor mahasiswa bimbingannya yang tersimpan di kotak HP dosen pembimbing. Oleh sebab itu, kalian perkenalkan dulu diri kalian, siapa kalian ya, kemudian dari program apa seperti itu. Karena biasanya kalau mahasiswa dosen pembimbingnya mengajar S1, S2, S3, dia juga akan bingung kalau misalnya hanya memperkenalkan nama saja. Tetapi kalau sudah memperkenalkan jenjang itu perlu dilakukan ya. Perkenalkan diri dan jenjang apa, sarjana atau S1, S2 atau S3 ya, seperti itu. Jadi perkenalkan diri ya. Nama saya, perkenalkan Ibu, nama saya, izin saya memperkenalkan diri, saya nama siapa, mahasiswa bimbingan S1 Ibu. Nah, jadi dia akan ingat, oh iya ini bimbingan saya, seperti itu ya. Jadi jangan mengharapkan bahwa dosen menyimpan semua ya. Saya juga seperti itu. Tidak semua mahasiswa bimbingan tersimpan nama-namanya. Terkadang kalau ini saya simpan, tapi kadang-kadang lupa, tidak tersimpan, ataupun kadang install ulang ya WA-nya ya, itu akan membuat tidak tersimpan nomor mahasiswanya. Oke, itu ya. Yang ketiga, berikutnya adalah ucapkan permintaan maaf ya. Bu, saya tidak ada salah Bu, kok saya minta maaf? Enggak, ini adalah kesopanan ya. Jadi sebelumnya Ibu mohon maaf mengganggu waktu Ibu, seperti itu ya. Nah, itu akan menjadi lebih sopan ya. Mohon maaf Ibu sebelumnya kalau saya mengganggu waktu Ibu.
itu akan membuat orang yang membacanya akan lebih lebih apa lebih hal lebih lebih apa ya, saya rasa ada makna, ada konotatif positifnya ya di sana, ada nilai rasanya ya, nilai rasa dalam suatu kalimat tersebut ya. Jadi ada nilai nilai rasa, konotatif positif saya katakan, nilai rasanya ketika mohon maaf ibu mengganggu waktu luang ibu, mengganggu waktu ibu. Jadi ketika itu dosennya merasa aduh ini anak ya santun sekali seperti itu ya. Nah itu yang harus perhatikan ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah berikutnya, jangan menggunakan kata aku ya. Nah ganti kata aku ketika kalian mengirimkan pesan, ganti dengan kata saya ya. Saya izin menginformasikan seperti itu ya, saya sudah memperbaiki atau saya menginformasikan bahwa saya sudah memperbaiki revisi yang ibu sarankan saya ya, saya seperti itu ya. Nah itu berikutnya adalah kita harus menyapa ya, menyapa dosen pembimbing kita dengan bapak ibu seperti itu ya. Ya, saya sudah memperbaiki proposal skripsi saya berdasarkan saran dari bapak atau ibu. Nah itu ya, sapaan itu sangat membuat santun lah sebuah kalimat ya. Ada strategi kesantunannya, salah satunya dengan sapaan ya. Ya kalau misalnya secara lisan itu dirembutkan, bahasan diturunkan. Oke, kemudian ketika membalas ya, ketika membalas pesan dari ketika membalas pesan dari dosen pembimbing, jangan menggunakan kata oke bu ya seperti itu, ya bro seperti itu. Tidak seperti itu, harus dibedakan. Kita ini mengirim pesan kepada dosen kita yang lebih tua, jadi bisa ucapkan terima kasih ibu, siap ibu, terima kasih, iya bu, baik bapak seperti itu. Kemudian kalau misalnya saya belum misalnya saya belum tahu waktunya, saya dalam minggu ini padat sekali. Oke Bu, terima kasih informasinya. Kalau ada waktu mohon berkenan untuk membimbing saya seperti itu. Bukan katakan kapan Bu ya saya bimbingan lagi setelah ini gitu ya. Ataupun jangan Bu, saya ada apa harus mendaftar ujian skripsi seperti, jangan katakan seperti itu ya. Ya Ibu, ataupun kalau misalnya memang lagi waktunya memang benar-benar tidak memungkinkan, kalian harus ada bimbingan cepat, mohon maaf Ibu sebelumnya, sebenarnya saya jadwal pendaftaran pendaftaran proposal seperti ini ya. Mungkin dia sudah ACC ya, tetapi harus ada yang harus ditanyakan saja. Kalian bisa menginformasikan seperti itu. Mohon maaf Ibu sebelumnya, saya sudah merevisi beberapa. Kalau nanti ada waktu luang, Ibu berkenan untuk membaca proposal yang saya berikan. Gitu, gak apa-apa, berkenan ya. Ada waktu luang, itu berarti kita tidak memaksa dosen pembimbing kita untuk membaca. Ya itu nadanya, tetapi itulah strateginya ya, strateginya. Kalau ada waktu luang Ibu, kalau berkenan, waduh rasanya hati kalau dikatakan seperti itu menjadi bagaimana ya kalau kita membacanya ya. Nah itu kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah kalian ketika mengirimkan pesan tidak usah berpanjang-panjang, bertele-tele ya, tetapi langsung pada tujuannya ya, pada tujuannya. Misalnya yang saya katakan tadi ya, saya menginformasikan bahwa saya sudah menyelesaikan revisi berdasarkan saran dari Ibu. Kalau Ibu ada waktu luang, saya mohon Ibu berkenan membimbing saya. Itu cukup, berarti kita meminta bimbingan sama dia, tapi dengan cara yang halus ya. Nah itu, jadi kalaupun meminta tanda tangan misalnya ya, sekarang zamannya tanda tangan elektronik ya, karena sekarang lagi pandemik ya. Nah itu bisa kita gunakan langsung pada pada tujuannya. Jadi
dan harus diperhatikan bahwa ketika kita mengirimkan pesan, baca dulu, enak nggak kalau kita membacanya ya, dan harus diperhatikan bahwa kita mengirimkan itu dengan dosen pembimbing kita yang lebih tua dari kita, bukan dengan teman kita sendiri ya, ataupun dengan kolega kita, itu berbeda ya. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Berikutnya adalah yang harus diperhatikan adalah penggunaan salam. Jadi setelah kita menyampaikan informasi ya, gunakanlah diakhiri dengan salam ya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, itu yang bisa saya berikan urutan yang namanya etika mengirimkan pesan kepada dosen pembimbing, sehingga dengan ini bisa membuat proses bimbingan menjadi lancar dan cepat dibaca oleh dosen pembimbingnya, sehingga proses bimbingan akan segera terlaksana ya. Jangan dengan bahasa yang tidak sopan akhirnya membuat dosen pembimbing menjadi malas membalasnya ya. Ada juga yang seperti itu, tapi tolong hindari ya teman-teman semua. Jadi itu saja dari saya, semoga ini bermanfaat buat kalian. Nah, semangat tetap menyelesaikan skripsinya. Saya katakan jangan patah semangat ya dalam menyelesaikan skripsi, dan skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai ya. Jadi buat apa begitu bagaimana tetapi skripsinya tidak selesai ya. Jadi skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Oke, semangat, jangan patah semangat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.